Pagi ini kembali kita mau datang di altarnya. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Tuhan kita adalah penyelamat kita. Dialah yang terindah di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita pujikan Beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus, Jesus beautiful Savior, Jesus beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur saat pagi hari ini kami bisa kembali bersama-sama datang di hadirat-Mu Tuhan. Walau mungkin kami di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memberikan setiap kami konsentrasi untuk datang di hadapan-Mu Tuhan.
Jika hari ini masih ada terselip dosa di antara kami, biarlah Engkau yang senantiasa menyucikan hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan saat pagi ini kembali kita bisa bersama-sama memuji namanya. Karena Tuhan baik, maka pagi ini kita bisa kembali bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan lagu Sebab Tuhan Baik. Anugerahnya kekal bagi kita. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagi Allah kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Mari kita pujikan lagu Allahku Dahsyat. Namanya disanjung tinggi, kemuliaannya disaksikan. Mari kita pujikan lagu ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah
Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa lebih mengenal Tuhan. Kita pujikan lagu Mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Bila ku buka mataku, Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan,
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu, bersyukur untuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, bahkan sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menolong setiap kami. Roh Kudus bekerja di dalam hati dan juga pikiran kami, memampukan kami untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh kami semakin hari boleh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati pembacaan firman Tuhan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa bertemu, walaupun hanya secara online, tapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita, bahkan rasa hormat kita untuk datang kepada Tuhan. Teman-teman, selama beberapa minggu ke depan dan dimulai dari awal bulan Mei kemarin, kita akan membahas mengenai satu persatu mengenai buah-buah roh, dan hari ini kita akan membahas mengenai buah roh yaitu damai sejahtera sebagai hasil yang didapatkan ketika kita hidup melekat di dalam Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan. Hari ini terambil dari 2 bagian. Dari Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, dan juga Ibrani pasal 4 ayat 16. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, dan Ibrani pasal 4 ayat 16. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian dan kalian bisa mengikuti di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita lanjutkan dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah acara infotainment yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi. Pada acara tersebut beberapa artis itu diwawancarai berkaitan dengan keadaan mereka saat ini karena pandemi ini. Dan dalam wawancara itu teman-teman mereka mengakui kalau saat ini mereka mengalami banyak kesulitan, mereka merasakan keresahan, mereka mengalami ketakutan ketika menjalani kehidupan mereka tiap-tiap hari. Kenapa? Karena banyak pekerjaan yang harus di-cancel karena pandemi ini, dan juga bisnis mereka pun kalau mereka punya bisnis mulai mengalami seret ya. Karena pendapatan dari hasil jualan yang tidak sebanyak biasanya, tapi mereka juga harus memutar otak bagaimana caranya untuk membayar gaji karyawan di tiap-tiap bulannya. Nah, salah satu artis yang diwawancarai itu adalah Luna Maya, teman-teman ya. Dan Luna Maya mengatakan kalau saat ini untuk memenuhi kebutuhan berbisnisnya, untuk tetap berlangsung bisnisnya dengan baik, dia mulai menggunakan uang tabungan miliknya ya, untuk menggaji para karyawannya. Tetapi bukan hanya memakai tabungannya saja, dia juga harus dengan berat hati memotong gaji karyawannya sebanyak 20% untuk kebaikan bersama ya, supaya bisnis dia juga tetap lancar. Jadi gaji karyawannya dipotong menjadi 20%, dipotong 20%. Teman-teman, bukan hanya artis saja yang mengalami kesulitan, bukan hanya artis saja yang mengalami perasaan takut, perasaan was-was di tengah keadaan saat ini, tetapi semua orang, bahkan termasuk kita saat ini, bahkan orang tua kita pun mengalaminya.
Buat kita yang mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan, entah itu di dalam maupun luar negeri, kita mulai was-was, mulai ketar-ketir di dalam hati. Kira-kira bisa nggak ya tahun ini saya melanjutkan kuliah? Atau saya harus menunda di tahun depan menunggu keadaan mulai membaik? Ya. Kemudian kita juga sekarang udah mulai takut, parno, kemana-mana, nggak berani. Kita kemana-mana harus pakai masker, setiap saat harus cuci tangan. Kalaupun terpaksa keluar, kita juga setelah pulang kita harus segera mandi, harus segera keramas, harus merendam baju kita. Kita takut sekali, takut keluar, takut ketularan. Bukan itu aja teman-teman, tetapi semua orang juga termasuk anak-anak sekolah mulai mengeluhkan keadaan kita saat ini. Beberapa dari kalian ketika bertemu dengan saya secara online mulai bercerita kalau sekarang keadaannya lebih sulit. Tugas yang diberikan oleh guru itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketika bersekolah. Kita jauh lebih sibuk daripada hari-hari biasanya ketika pandemi belum melanda Indonesia secara khusus. Perasaan udah mulai gak tenang. Kenapa? Karena tiap hari kita mulai dikejar-kejar oleh tugas. Kita mau tidur tapi kita kepikiran dengan tugas yang harus dengan segera diselesaikan. Orang tua kita juga mulai ngerasa pusing dengan pekerjaan mereka. Pada situasi yang sulit ini mereka juga harus tetap terus fighting buat kita, anak-anaknya yang juga lagi berjuang dalam studi. Teman-teman, kalau kita lihat situasi pada saat ini ya, sepertinya kayak gak ada alasan bagi kita untuk tidak merasa takut, untuk tidak merasa cemas, khawatir dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat kembali kepada firman Tuhan berkaitan dengan apa yang terjadi kepada kita, orang-orang yang percaya dan juga beriman kepada Kristus. Perhatikan Roma yang kelima ayat yang pertama. Di bagian A, Paulus mengawalinya dengan mengatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ya, dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Teman-teman, Paulus mengawali kata-kata ini, itu merupakan satu kesimpulan dari argumen dia pada pasal yang sebelumnya. Di pasal yang keempat, Paulus itu menjelaskan kalau orang berdosa, baik orang Yahudi ataupun non-Yahudi itu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan yang kita lakukan. Kematian, pengorbanan, serta penebusan yang sudah dikerjakan oleh Yesus membuat kita, orang-orang percaya, memiliki kedudukan status hukum di hadapan Allah. Kita yang tadinya merupakan manusia yang berdosa harus menanggung hukuman sebagai akibat dari perbuatan dosa yang kita tanggung, perbuatan dosa yang kita lakukan, namun seluruh hukuman itu sudah dibayar oleh Kristus. Dan sekarang kita merupakan orang-orang percaya yang sudah diampuni dosa-dosanya. Teman-teman, Paulus menjelaskan semuanya itu. Dia menekankan semua itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang kita kerjakan, tetapi karena iman. Nah, kemudian mulai nih di ayat 1b, Paulus mulai jelasin, dia mulai gambarin bagaimana pembenaran itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, paling tidak ada dua pengaruh yang akan saya bagikan kepada teman-teman berkaitan dengan pembenaran yang Kristus kerjakan bagi kita, kaitannya dengan hubungan kita kepada Tuhan. Yang pertama teman-teman, yaitu kita ini akan memiliki damai sejahtera. Ada di ayat yang ke-1b, dan itu didapatkan melalui Yesus Kristus. Di ayat ke-1b dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa sebetulnya maksud dari perkataan Paulus ini, dan damai sejahtera seperti apa sih yang sebetulnya dimaksudkan oleh dia? Teman-teman, kata damai sejahtera yang digunakan oleh Paulus itu memiliki arti tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan lebih jauh daripada itu teman-teman, hubungan baru antara kita dan juga Allah itu sudah terjalin.
Kita tidak lagi takut pada penghakiman oleh karena sekarang kita telah hidup di bawah perlindungan yang dibangun oleh Allah. Dengan kata lain teman-teman, kita memiliki suatu keadaan jiwa yang tenang oleh karena keyakinan akan keselamatan yang didapatkan melalui Kristus. Dan dengan demikian sekarang kita tidak perlu takut lagi terhadap apapun juga. Teman-teman pembaca surat Paulus pada masa itu sangat akrab sekali dengan istilah Pax Romano. Apa artinya? Itu kalau di Indonesia kan perdamaian Romawi. Jadi pada waktu itu, pada zaman pemerintahan Romawi, mereka mengklaim bahwa pemerintahan mereka, di bawah kuasa pemerintahan mereka, banyak orang, rakyat-rakyat itu akan mengalami yang namanya kedamaian. Tetapi yang terjadi teman-teman, justru ketika Romawi itu memerintah, orang-orang justru banyak yang mengalami ketertindasan. Para penguasa mulai menindas orang-orang yang tidak sependapat, yang menentang kepada pemerintahan Romawi. Tetapi teman-teman, kalaupun misalnya pada waktu itu ada orang yang tunduk dengan pemerintahan Romawi supaya mendapatkan kedamaian, ternyata kedamaian juga tidak mereka peroleh. Kenapa? Karena kalau mereka ikut dengan aturan yang dibuat oleh pemerintahan Romawi saat itu, maka orang-orang bangsanya itu akan menganggap dia sebagai seorang pengkhianat. Dan mereka akan dikucilkan. Tentu saja ini tidak akan mendatangkan kedamaian buat mereka. Itu adalah contoh yang bisa mewakili teman-teman banyaknya kedamaian yang ditawarkan oleh dunia. Ketika kita hidup di bawah dunia yang tidak damai ini, justru Yesus memberitahu kepada murid-muridnya dan juga kita, pada orang-orang masa kini bahwa di dalam Dia justru ada damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, "Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Teman-teman, perkataan tersebut menunjukkan bahwa damai bersama Tuhan itu hanya mungkin terjadi di dalam Kristus. Karena di kayu salib itu teman-teman, Dia sudah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk perdamaian itu. Teman-teman, damai sejahtera yang sudah diberikan Allah kepada kita, itu tidak akan hilang meskipun keadaan di sekitar kita tiba-tiba menjadi berubah. Hari ini kita bersyukur, meskipun situasi tidak begitu baik, tetapi setidaknya terkendali. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di hari-hari yang akan datang. Perasaan takut, perasaan gelisah tentu akan menghantui setiap kita. Dan perasaan-perasaan itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang sangat manusiawi. Dan akan tetap kita rasakan. Tetapi teman-teman, jangan sampai perasaan takut, perasaan khawatir itu kemudian menguasai hati dan juga pikiran kita. Kita menjadi takut secara berlebihan. Kenapa teman-teman? Kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu karena kita memiliki pengharapan. Di ayat yang kedua. Teman-teman, pembenaran yang sudah dikerjakan oleh Kristus bagi kita memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita, di mana sekarang kita itu sudah memiliki pengharapan. Perhatikan ayat 2 bagian A. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Teman-teman, ada kata-kata pengulangan yang dimasukkan oleh Paulus dalam suratnya ini. Dia menulis bahwa kita ini dibenarkan oleh iman. Ingat di ayat 1b tadi. Dan hasilnya kita memiliki damai. Dan itu kita dapatkan melalui Kristus. Melalui Kristus itu juga kita punya akses, punya jalan masuk
untuk masuk ke dalam kasih karunia. Teman-teman, ada hubungan yang diciptakan dalam Kristus Yesus antara kita dan Allah. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat indah dan sangat kompleks sekali. Kristus tidak hanya membenarkan dan juga mendamaikan kita dengan Allah, tetapi Dia juga memberikan kita akses pribadi untuk datang kepada Allah. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan yang namanya penerimaan dari orang-orang di sekitar kita. Dan ini jadi kebutuhan bagi setiap orang. Semua orang butuh yang namanya diterima. Nah, sama seperti itu juga teman-teman, kita juga butuh penerimaan sebagai orang percaya. Melalui Kristus, teman-teman, sekarang kita telah dibawa kepada tempat yang disukai Allah. Kalau dahulu kita ini merupakan musuh Allah, tetapi sekarang firman Tuhan katakan kita ini merupakan sahabat-sahabatnya Allah. Bahkan kita ini sudah menjadi anak-anaknya. Teman-teman, kata jalan masuk yang digunakan oleh Paulus juga bisa diterjemahkan menjadi pengantar, membawa ke, diizinkan masuk. Paulus ketika mengatakannya tidak berpikir bahwa orang percaya yang berdiri di luar kasih karunia Allah itu meminta izin untuk masuk. Tetapi melalui Kristus kita itu diantar kepada hadirat Allah. Sehingga sekarang teman-teman kita dapat secara leluasa datang kepada Allah. Di dalam kasih karunia sekarang kita juga dapat bersukacita dengan pengharapan. Teman-teman ingat tujuan awal ketika Allah itu menciptakan kita, yaitu untuk hidup memuliakan Allah. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, tujuan semula Allah dalam kehidupan kita itu tidak dapat terpenuhi. Tetapi bersyukur kita punya Allah yang merancangkan keselamatan bagi kita, manusia yang berdosa ini, dan itu dikerjakan melalui pribadi Kristus. Sehingga melalui Kristus, melalui pribadi Yesus Kristus itu kita dapat memenuhi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Karena Kristus, kita sekarang memiliki satu pengharapan untuk memancarkan hidup yang memuliakan Kristus. Memancarkan hidup yang memuliakan Allah. Pada masa sulit sekarang ini teman-teman, banyak sekali orang-orang yang memikirkan diri mereka sendiri. Tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai remaja Kristen yang memiliki pengharapan di dalam Kristus, mari kita belajar untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya melalui kehidupan kita bisa benar-benar memancarkan Kristus itu dalam keseharian kita. Tidak perlu dengan cara yang luar biasa, yang spektakuler. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Kita udah lama gak saling ketemu. Kita udah lama gak bisa bersekutu, beribadah bersama, berbincang-bincang bersama dengan semua teman-teman kita yang ada di remaja. Tapi sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar untuk memperhatikan teman-teman kita. Kita mulai chatting mereka, teman kita, ya minimal ya 2 atau 3 orang lah. Kita chatting mereka, kita tanyakan bagaimana kabar mereka, bagaimana pergumulan mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka selama ini, selama harus belajar di rumah. Kita bisa berbagi pergumulan. Dan gak cuma itu aja teman-teman, gak cuma hanya sekedar menanyakan kabar, menanyakan apa yang menjadi pergumulan teman-teman yang lain. Kalian juga bisa mendoakan mereka. Dan itu bisa dikerjakan oleh kita. Atau mungkin lagi cara-cara sederhana yang lainnya, misalnya kalian tahu ada teman kalian yang sedang membantu
usaha orang tua mereka dengan cara mempromosikan usaha PO yang dilakukan oleh orang tua mereka. Kalian bisa bantu dengan cara ngepost ulang, repost di Instagram kalian supaya banyak orang bisa membeli PO-nya teman kalian itu, atau kalian juga bisa menjadi pembeli buat usaha dari orang tua teman kalian. Banyak hal yang bisa kita lakukan teman-teman. Mungkin itu kelihatan gak usah sesuatu hal yang besar, tetapi sesuatu hal yang sederhana. Tetapi kalau kita melakukannya itu dari hati yang mengasihi Tuhan, maka orang-orang itu akan bisa merasakan ketulusan hati kita. Orang-orang akan merasakan bahwa Kristus itu memang benar nyata ada di dalam kehidupan kita. Teman-teman, tadi saya sempat mengatakan, kalau perasaan takut, khawatir, cemas itu adalah sesuatu hal yang pasti semua orang akan rasakan di masa-masa seperti sekarang ini. Tetapi ingat teman-teman, bahwa di dalam Kristus kita memiliki suatu pengharapan. Bukan hanya sekedar pengharapan untuk memancarkan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita, tetapi ingat bahwa kita juga bisa datang secara leluasa, datang kepada Bapa, entah itu melalui pembacaan firman Tuhan ataupun juga melalui doa. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 yang tadi sudah saya bacakan untuk kita semua. Itu merupakan undangan secara terbuka yang diberikan oleh Kristus kepada kita orang percaya. Untuk menganggap Dia bukan hanya sebagai Tuhan yang nun jauh di sana, tetapi kita juga bisa menganggap Dia sebagai sahabat kita, sebagai teman yang baik bagi kita. Karena itu teman-teman, kenapa kita bisa menganggap Dia sebagai teman kita? Karena Dia tidak hanya peduli dengan mempertobatkan orang, kemudian mengumpulkan banyak orang menjadi muridnya, tetapi Dia juga merupakan pribadi yang peduli dengan kita, yang akan mengasuh setiap kita anak-anak milik kepunyaannya. Dia akan mendengarkan setiap kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah menolak permohonan kita atau mengabaikan orang yang mengajukan permintaan di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepadanya, kita dijanjikan mendapatkan kasih karunia. Tidak peduli apapun masalahnya, Allah berjanji untuk membantu kita pada waktu yang tepat. Tapi bukan berarti teman-teman, Tuhan berjanji untuk menyelesaikan setiap kebutuhan kita saat ini. Ketika kita datang kepada Dia. Juga bukan berarti teman-teman bahwa Allah akan menghapus konsekuensi alami yang kita dapatkan dari dosa yang kita lakukan. Tetapi itu berarti bahwa Allah sebagai sahabat kita, sebagai teman kita, sebagai orang yang akan mendengarkan kebutuhan kita, Dia itu adalah Allah yang peduli. Dia akan menjawab dengan cara yang sempurna dalam waktunya Tuhan yang sempurna juga. Teman-teman, keadaan kita bisa berubah kapan saja. Tetapi ingatlah bahwa damai sejahtera serta pengharapan yang dari Allah melalui Kristus Yesus itu tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Maka dari itu tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kita hanya perlu datang kepada Dia. Katakan apa yang menjadi kebutuhanmu, karena Dia tahu, Dia peduli kepadamu dan Dia akan mendengar setiap seruan doamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat di dalam kehidupan kami, kami memiliki satu damai sejahtera, bahkan pengharapan yang tidak akan pernah hilang ataupun juga berubah karena keadaan.
Dan kami juga bersyukur karena melalui Engkau, kami tidak perlu takut lagi dalam menjalani kehidupan kami. Kami hanya perlu datang kepada Engkau, mengutarakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena Engkau adalah pribadi yang peduli, pribadi yang memperhatikan dan selalu mendengarkan setiap keluh kesah kami. Maka dari itu Tuhan, biarlah di masa-masa yang sulit seperti sekarang, kami harus belajar di rumah, orang tua kami harus bekerja di rumah. Itu tidak membuat iman kami kepada Tuhan semakin goyah. Tidak membuat damai sejahtera di dalam hati kami menjadi hilang. Tetapi iman kami kepada Engkau tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi kiranya Roh Kudus-Mu tetap terus berbicara di dalam setiap hati kami, bahkan menolong, memampukan, menopang kami dalam menjalaninya di tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mau sekali lagi memujikan lagu Mengenal-Mu. Biarlah kita memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Doa syafaat akan disampaikan oleh Kak Gracia. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus bagi kedua orang teman kami yang di minggu ini berulang tahun, untuk Sania dan juga Jenis. Berkati mereka dalam studinya, Tuhan tolong supaya mereka juga bisa menyelesaikan studinya dengan baik, berikan hikmat kepada mereka, Tuhan tolong juga pertumbuhan kerohanian mereka, supaya di usia yang bertambah, mereka juga bisa menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami juga teringat untuk teman-teman yang masih ada beberapa yang ujian, ataupun mereka juga yang sudah selesai, atau mereka yang masih harus mengerjakan banyak tugas sebagai pengganti ujian. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang mampukan mereka supaya di semester ini mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga bisa menggunakan waktu yang ada ini dengan semaksimal mungkin.
Bapa, kami rindu Engkau juga boleh memberikan kepada kami kekuatan dan juga kesehatan di tiap-tiap harinya. Di situasi yang saat ini sedang tidak kondusif, kiranya anugerah kekuatan itu Tuhan terus tambah-tambahkan kepada setiap kami. Kami juga teringat untuk orang tua kami yang masih harus pergi bekerja karena tuntutan. Kiranya Tuhan Engkau juga yang menolong mereka, sertai jagai mereka ketika mereka harus pergi keluar dari rumah. Engkau jauhkan dari segala hal yang tidak baik dan mereka juga boleh diberikan kesehatan, kekuatan, kesehatan fisik yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu ini tidak seberapa, tapi biarlah ini dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan lebih dari itu kami juga rindu hidup kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Persekutuan remaja selesai, saat teduh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop